sini saya akan menjelaskan materi kecerdasan buatan, yaitu problem solving dengan aplikasi AI. Problem solving adalah proses kognitif yang melibatkan pemecahan masalah atau menemukan solusi untuk situasi atau permasalahan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, kita dapat menyebut sebagai pemecahan masalah. Ini melibatkan pemikiran kreatif, analisis, dan kemampuan untuk mengatasi hambatan. Proses ini umumnya dilakukan untuk mengatasi situasi yang memerlukan solusi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai konteks seperti pekerjaan atau pendidikan. Di sini ada manfaat problem solving ada 6. Yang pertama, memperbaiki yang rusak. Memperbaiki yang rusak dalam hidup, kita pasti selalu menemui masalah baik di rumah, di sekolah, ataupun di tempat kerja. Yang kedua, kemampuan manajemen risiko. Kemampuan manajemen risiko yaitu menyelesaikan masalah biasanya diikuti dengan pertimbangan manajemen risiko. Seringkali masalah memiliki banyak risiko yang harus dihitung agar dampak positif bisa lebih besar daripada dampak negatif. Yang ketiga, stabilitas emosi. Stabilitas emosi yaitu semakin sering orang menghadapi masalah dan berhasil menyelesaikannya, maka akan mendapatkan kecerdasan emosional yang tinggi sehingga memperoleh stabilitas emosi. Yang keempat, semakin kreatif dan kritis. Semakin kreatif dan kritis, semakin beragam masalah yang kita tuntaskan, kita akan semakin kreatif. Sebab dalam proses pemecahan masalah kita dituntut mencari jalan dengan pemikiran kritis, di proses kreatif akan tercipta. Yang kelima yaitu terampil mengambil keputusan. Terampil mengambil keputusan yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan seperti dua sisi mata yang tidak terpisah. Mungkin kita tak selalu mengambil keputusan secara cepat, sering banyaknya masalah yang dihadapi, kita akan semakin terampil menghadapi keputusan. Yang terakhir, yang keenam, memperluas pengetahuan. Memperluas pengetahuan adalah masalah akan menunjuk kita pada pengetahuan baru yang mungkin belum pernah kita temui. Jika kita mau belajar dari masalah, tentu pengetahuan kita akan semakin luas. Pengetahuan akan suatu masalah yang sudah kita kuasain pun dapat kita bagi kepada orang lain sehingga menjadi lebih bermanfaat. Proses problem solving dan contohnya. Definisi masalah. Tahap paling pertama adalah mendefinisikan masalah. Anda harus mencari tahu apa sebenarnya inti dari masalah itu dan dari mana sumbernya. Misalnya, ketika menghadapi kesulitan dan dalam memecahkan masalah, harapan atau soal cerita dan ketidaklengkapan pengetahuan. Cari alternatif solusi. Apa sih ChatGPT itu? Bagaimana cara menggunakannya? Kemudian di sini cari alternatif solusi. Dari hasil identifikasi, kita akan menemukan beberapa alternatif solusinya. Beberapa solusi pada kasus di atas, yakni menggunakan sesuatu yang berbasis teknologi AI, yaitu ChatGPT. ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Teknis sederhananya adalah seperti kita bertanya dengan guru di kelas, tetapi ChatGPT kamu bertanya kepada AI dan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu singkat. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, buka browser dan ketik situs OpenAI. Yang kedua, kemudian klik sign up dan silakan aktifkan akun pribadimu atau registrasi ini dapat dilakukan dengan email, Google akun, atau Microsoft akun. Ketiga, setelah itu masukkan nomor pribadimu yang sedang aktif karena nanti ada kode verifikasi yang dikirim. Yang keempat, masukkan kode verifikasi yang telah dikirim, tunggu beberapa saat dan kamu akan langsung dialihkan ke dashboard ChatGPT. Yang kelima dan terakhir, kamu tinggal memasukkan pertanyaan yang diinginkan dan tunggu ChatGPT selesai generate pertanyaan kamu. Yaitu ada lagi selanjutnya manfaat ChatGPT. Yang pertama, penyediaan informasi. Fungsi utama dari ChatGPT adalah memberi informasi dengan mengajukan pertanyaan tentang topik yang diinginkan menggunakan kata kunci. Kemudian
akan menjadi prompt atau perintah. Sayangnya untuk saat ini ChatGPT hanya mampu merekam informasi hingga maksimal tahun 2021, sehingga kamu belum bisa memperoleh informasi selalu selesai di kurun waktu tersebut. Yang kedua, pemberi saran. Selain memberikan informasi, ChatGPT juga mampu menjadi tempat memberi saran yang baik. Sederhananya, jika kamu ingin pergi dan bingung ingin memakai outfit apa, ChatGPT bisa memberikan saran tentang outfit tertentu, tempat makan yang disesuaikan dengan keinginanmu, atau murah, lokasi, dan tema, sampai rekomendasi film terbaru. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Tugas kamu dapat diselesaikan dengan tepat dengan ChatGPT. Hal ini akan mendorong kamu menjadi lebih produktif. Beberapa tugasmu dapat lebih mudah selesai dengan dibantu ChatGPT. Namun, perlu diingat, kelemahan ChatGPT ada di akurat datanya, sehingga kamu harus memberi kembali jawaban yang diberikan. Ini adalah contoh dari penggunaan ChatGPT. Beginilah penggunaan ChatGPT-nya. Kita klik aja langsung ChatGPT-nya, baru kita klik buatkan, jelaskan tentang Nah, beginilah hasil dari ChatGPT-nya.